Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Di sini saya mohon izin mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Mengenal Desain Komunikasi Visual. A. Pengertian desain komunikasi visual menurut para ahli. 1. Menurut Suyanto, bahwa desain komunikasi visual ini diartikan sebagai sebuah seni serta komunikasi yang digunakan kebutuhan bisnis dan industri. Keterampilan ini bisa meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk, dan perusahaan, serta lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual melengkapi pesan dalam publikasi. 2. Menurut Michael Kroger, bahwa visual communication merupakan latihan teori dan konsep-konsep. Konsep tersebut dihasilkan melalui tema-tema visual dengan menggunakan warna, bentuk, garis, dan penjajaran. 3. Menurut Denton Sihombing, bahwa desain grafis mempekerjakan berbagai perangkat seperti marka, simbol, uraian verbal yang ditampilkan lewat tipografi, dan gambar. Visualisasi tersebut ditampilkan baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. B. Unsur-unsur desain komunikasi visual. 1. Warna. Warna merupakan unsur yang dapat sebagai penanda atau sesuatu ciri khas dalam suatu desain. Warna sendiri dibedakan menjadi 2, GRB dan CMYK. 2. Format. Unsur ini bertugas mengartikan besar kecilnya ketajaman pada objek. Dengan kata lain, apabila objek itu dihasilkan lebih besar ketajamannya dari yang lain, berarti itu merupakan hal yang lebih penting untuk disampaikan. 3. Tekstur. Tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, seperti permukaan karpet, baju, kulit kayu, cat dinding, cat kanvas, dan yang lainnya. 4. Ruang. Jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Dan disinilah komunikator dapat memberikan efek estetika desain juga dinamika desain grafis. Kemudian ruang digolongkan menjadi 2 unsur, antara lain objek dan background. 5. Grafis. Unsur desain yang menghubungkan antara titik poin satu dengan titik poin yang lainnya. Hubungan tersebut agar membentuk gambar garis kurve atau lurus. Di dalam dunia komunikasi visual, seringkali komunikator menggunakan solid line, dotted line, serta garis putus-putus. 6. Bentuk. Unsur yang memberikan suatu pola dalam objek. Bentuk dasar pada umumnya adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. C. Ruang lingkup komunikasi visual. Ruang lingkup ini merupakan beberapa hal yang kerap menggunakan komunikasi visual dalam melakukan komunikasi. Ruang lingkup itu diantaranya desain grafis periklanan. Dalam periklanan pasti membutuhkan komunikasi visual dan persuasif. Animasi, inilah yang menarik untuk para komunikator dengan teknik komunikasi visual. Desain identitas usaha. Pada umumnya, hal ini digunakan ketika pembuatan company profile hingga slider presentation. Desain marka lingkungan, desain multimedia, desain grafis industri, desain grafis media. Biasanya hal ini dilakukan di pekerjaan penerbitan ataupun redaksional. Cergam. Hal ini diperlukan ketika pembuatan ilustrasi terhadap tulisan sebagai perwakilan tulisan, fotografi, tipografi, dan ilustrasi. D. Jenis-jenis komunikasi visual. Sebenarnya komunikasi ini sudah digunakan dari zaman dahulu kala, bahkan zaman purba. Mereka yang sering berkomunikasi dengan bahasa tubuh, bahkan hingga berkomunikasi melalui simbol-simbol yang dilukis di batu ataupun gua. Bahasa inilah yang disebut piktogram, yaitu bahasa yang menggunakan simbol-simbol.
Selain itu juga terdapat bentuk komunikasi visual yang lain. Komunikasi visual yang disebut hieroglyphics yang merupakan gambar-gambar atau simbol-simbol sebagai penanda suatu kejadian atau sebagai tata cara mereka berkomunikasi dengan kelompok lain. Dan seiring dengan kemajuan zaman dan peradaban manusia, bentuk-bentuk tersebut beralih ke verbal atau tulisan seperti prasasti, buku, dan lain-lain. Sehingga bentuk tulisan pun kini semakin berkembang karena adanya kreativitas seseorang yang semakin maju. Bentuk tulisan ini pun menjadi bentuk komunikasi yang lebih komunikatif dan efektif dibandingkan sebelumnya. Kemudian, bentuk komunikasi ini dapat menggunakan media seperti melalui pertunjukan drama atau opera, bahkan wayang yang masih digunakan hingga saat ini pun masih digunakan. Salah satu contohnya para demonstran yang ingin berkomunikasi kepada para pejabat melalui orasi dengan mempertontonkan sebuah pertunjukan teater dengan simbolik kegelisahan mereka. Fungsi desain komunikasi visual. Seiring berkembangnya zaman dan peradaban, desain komunikasi visual menurut Kennedy terdapat 3 fungsi dasar, yaitu sarana identifikasi. Identitas seseorang atau pesan dapat mengungkapkan pesan atau orang tersebut. Demikian juga dengan suatu produk ataupun lembaga. Jika mempunyai produk tersebut memiliki identitas seperti mencerminkan bahwa kualitas produk tersebut mudah dikenali dan baik citranya, seseorang akan lebih memilih membeli air mineral dengan menyebutkan merek A daripada hanya mengatakan membeli air mineral saja. Atau seseorang akan membeli air mineral merek A karena branded yang terkenal. Sarana informasi dan industri. Desain komunikasi visual bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sesuatu dengan hal yang lain seperti peta, diagram, simbol, dan petunjuk arah. Pesan akan dianggap berguna jika disampaikan kepada komunikan yang tepat dan pada kondisi yang tepat, juga dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian dipresentasikan secara logis dan konsisten. Sarana presentasi dan promosi. Tujuan ini pun dapat kita lihat ketika para pengusaha yang menyebarkan pamflet atau poster sebagai ajang promosi mereka atau memberitahukan informasi bahwa terdapat produk yang bisa masyarakat gunakan. Singkat, jelas, dan padat akan mudah diingat oleh pembaca. Umumnya, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pesan yang disampaikan bersifat persuasif dan menarik, sehingga tujuan akhirnya adalah menjual suatu produk atau jasa. Manfaat mempelajari desain komunikasi visual. 1. Di bidang pendidikan. Di sini, desain komunikasi visual dapat digunakan ketika menampilkan objek-objek hasil karya siswa secara real melalui software komputer, sehingga diharapkan siswa yang melihat dapat memahami materi yang telah diajarkan. Bukan hanya teori saja, tetapi sudah dapat melihat bentuk dan simulasinya. Hasil karya pada umumnya berupa penggambaran bidang, ruang grafik, gambar kerangka manusia, susunan tubuh manusia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan atau mata ajar yang diajarkan. Di bidang hiburan, desain komunikasi visual selain untuk pendidik, dalam hiburan pun juga bermanfaat. Sekarang sudah mulai banyak acara hiburan di televisi yang menampilkan visual hasil grafik komputer. Mulai dari film, kartun, iklan, dan TV sampai acara hiburan sekalipun sudah berbasis grafik komputer. Di bidang perancangan, pada bidang ini dapat digunakan untuk membuat beragam desain dan model objek yang akan dibuat, seperti contohnya ketika melakukan desain arsitektur bangunan, kendaraan, dan lainnya.
Dengan menggunakan software desain grafis seperti AutoCAD, semua dapat dilakukan dengan mudah, bahkan bisa lebih spesifik. Namun, pada umumnya desain komunikasi visual ini lebih kerap kali digunakan oleh para desainer grafis yang bekerja di advertising maupun multimedia. Karena inilah semua komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan mudah dipahami melalui visual. Demikianlah tugas makalah saya. Mohon maaf kepada Bapak jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.